Dua pembalap monster energi Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins, mengungkapkan tantangan terbesar yang mereka hadapi di sirkuit Mandalika jelang MotoGP Indonesia 2025. Balapan bergengsi itu akan berlangsung pada 35 Oktober mendatang, dan Mandalika kembali menjadi sorotan dunia sebagai tuan rumah sejak pertama kali menggelar MotoGP pada 2022. Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,3 km dengan 17 tikungan, 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Trek ini juga memiliki lintasan lurus terpanjang sepanjang 723 meter. Meski menyajikan pemandangan spektakuler di pesisir Lombok, Mandalika dikenal dengan tingkat kesulitan tinggi yang membuat banyak pembalap harus bekerja ekstra keras. Salah satu bagian yang paling menantang ada di sektor terakhir, yakni tikungan 15, 16, 17, sebelum masuk trek lurus menuju garis finish. Quartararo yang dijuluki El Diablo menilai area tersebut sangat kritis, terutama soal kondisi ban. Memang benar trek lurus terakhir cukup sulit, terutama bagi pembalap muda. Mungkin lebih sederhana karena mereka melaju lebih pelan menuju tikungan, ujar Quartararo dalam jumpa pers di Mataram, Rabu, 1 Oktober 2025. Namun, kami masih tiba di batas, hampir 270 km per jam, dan itu pengereman panjang di batas lintasan, jadi sangat kritis karena ban benar-benar panas. Jadi itu salah satu bagian tersulit. Saya juga tidak akan mengatakan itu bagian favorit saya, tambahnya. Bagi Quartararo, tikungan terakhir di Mandalika menuntut pengendalian motor yang ekstrim. Salah sedikit saja, risiko kehilangan waktu besar atau bahkan terjatuh bisa terjadi. Faktor suhu ban yang tinggi membuat pembalap harus ekstra hati-hati dalam melakukan pengereman panjang dari kecepatan puncak menuju tikungan tersebut. Sementara itu, Alex Rins, rekan setim Quartararo, sependapat bahwa sektor terakhir Mandalika memang sulit. Namun, ia menyoroti tantangan lain yang menurutnya tak kalah berat, yakni rangkaian tikungan 4, 5, 6 yang berada di antara sektor pertama dan kedua. Bagi saya, bagian itu, sektor 3, memang salah satu yang tersulit di Mandalika. Namun, mungkin tikungan 4, 5, 6 juga sulit, karena jika melakukan kesalahan di sana, Anda kehilangan banyak waktu, jelas Rins. Itu tikungan berkecepatan tinggi dan harus dilakukan dengan sempurna. Jika tidak, kecepatan melambat terus terbawa di sisa trek. Pungkas pembalap asal Spanyol berusia 29 tahun tersebut. Pernyataan kedua rider Yamaha ini menegaskan betapa kompleksnya karakteristik sirkuit Mandalika. Dari kombinasi tikungan teknis, sektor berkecepatan tinggi, hingga lintasan lurus yang menguras tenaga mesin dan ban, semuanya menjadi faktor penentu performa. Tak heran, banyak pembalap menilai Mandalika bukan sekadar indah secara visual, tapi juga menyimpan jebakan teknis yang bisa menentukan hasil balapan. Dengan MotoGP Indonesia 2025 hanya tinggal menghitung hari, komentar Quartararo dan Rins menambah antusiasme publik, terutama para penggemar balap tanah air. Tantangan yang mereka sebutkan diprediksi akan menjadi momen krusial yang menentukan siapa yang mampu tampil konsisten dan siapa yang akan tergelincir oleh kesalahan kecil di trek yang menuntut kesempurnaan ini. Balapan di Mandalika sekali lagi membuktikan bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan di lintasan lurus, melainkan juga kecerdasan, keberanian, dan ketepatan teknik di setiap tikungan. Quartararo dan Rins kini siap menghadapi tantangan itu, dengan harapan bisa membawa pulang hasil terbaik dari Indonesia. Bagnaia muak dengan jawaban Ducati usai MotoGP Austria. Krisis kepercayaan di tengah dominasi Marquez. Francesco Peco Bagnaia tidak lagi menyembunyikan kekecewaannya. Juara dunia bertahan itu mengaku telah mencapai titik puncak frustrasi dengan performa motor Ducati Desmosedici GP25-nya di MotoGP 2025. Sebuah musim yang berubah menjadi mimpi buruk pribadi di tengah kesuksesan spektakuler rekan setimnya, Marc Marquez. Sementara Marquez meraih kemenangan ke-6-nya secara beruntun di Red Bull Ring. Bagnaia bahkan kesulitan untuk sekadar bertarung di posisi 5 besar. Hasil finish ke-8 dengan selisih 12 detik dari sang pemenang di Austria menjadi pukulan telak. Terutama karena Red Bull Ring adalah sirkuit di mana ia biasanya sangat dominan. Dalam konferensi pers yang tegang, Bagnaia terlihat jelas kehilangan kesabarannya. Ketika ditanya apakah ia sudah mulai muak dengan situasi ini, jawabannya singkat, tajam, dan penuh emosi. Ya, sangat. Kegelapan di bawah bayang-bayang cahaya Marquez. Ironi yang menyakitkan bagi Bagnaia adalah ia melihat Marquez menaklukkan podium dengan motor yang secara nominal sama, Desmosedici GP Vinci I5. Ia menyoroti bahwa waktu lap pemenang Marquez
di Austria. Justru sangat mirip dengan catatan waktu lap tercepatnya sendiri saat memenangi balapan di sana pada tahun sebelumnya. Ini yang membuatnya semakin membingungkan. Pemenang mencatat waktu yang sama dengan yang saya bukukan tahun lalu. Jadi, potensi sebenarnya ada di motor itu, ujarnya, dengan nada suara yang penuh kebingungan dan kefrustrasian. Namun yang terjadi, kami tidak tahu kenapa hasilnya tidak pernah bagus untuk saya. Saya tidak mengerti mengapa performa tersebut tidak muncul. Pengakuannya ini bukan sekadar keluhan, melainkan tanda krisis kepercayaan yang dalam terhadap tim dan paket motor yang ia tunggangi. Ia merasa telah memberikan segalanya, tetapi hasilnya nihil. Komunikasi yang mandek dan perasaan ketidakpastian. Yang semakin memperparah situasi adalah apa yang dirasakan Bagnaia sebagai kurangnya komunikasi dan solusi dari tim Ducati. Ducati tidak berkata apapun untuk saat ini. Saya menunggu, keluhnya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya jarak dan ketidakpastian antara pembalap dan tim engineers-nya. Ia merasa menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Sementara musim terus berjalan dan jarak poinnya dengan Marquez semakin melebar. Menganalisis kekalahan di lapangan. Frustrasi Bagnaia semakin menjadi ketika menganalisis balapan secara teknis. Ia dengan jeli mengamati bahwa masalahnya sudah dimulai sejak lampu start padam. Sejak awal start, saya melihat Bezzecchi dan Mark. Segalanya lebih baik dibanding saya, ujarnya dengan detail. Mulai dari pengereman, momen masuk tikungan, hingga akselerasi keluar tikungan. Mereka jelas lebih unggul. Ia mengakui kekuatan rival-rivalnya, tetapi menegaskan bahwa kekalahan dengan margin yang begitu besar di sirkuit andalannya adalah hal yang tidak dapat diterimanya. Finish dengan selisih 12 detik di sirkuit tempat biasanya saya membuat perbedaan adalah sesuatu yang tidak saya pahami. Dan pastinya, saya tidak akan pernah menerima hal tersebut, tegasnya dengan mantap. Pernyataan terbuka dan keras dari Bagnaia ini adalah alarm untuk Ducati. Dominasi Marquez, meskipun spektakuler, kini berisiko mengorbankan moral juara dunia mereka yang lain. Tim dari Bogo Panigale dihadapkan pada tantangan berat. Tidak hanya mempertahankan keunggulan teknis, tetapi juga mengelola dinamika internal yang mulai retak dan memulihkan kepercayaan seorang pembalap kelas dunia yang merasa telah tertinggal. Masa depan perburuan gelar mereka mungkin bergantung pada seberapa cepat mereka dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Bagnaia.